Apa boleh buat Bung Rocky kita ngobrol lagi, tapi ini ngobrolin PDIP dan Pak Jokowi. Bukan cari gara-gara ya, tapi kita akan menganalisis apa yang terjadi dalam dunia politik kita, karena PDIP akhirnya sekarang secara terbuka menyatakan bahwa ini ada manuver kekuasaan ya untuk di balik uji material di Mahkamah Konstitusi menurunkan batas usia capres cawapres dari 40 ke 35 tahun gitu, dan PDI menyatakan tegas menolak. Jadi kalau udah undang-undangnya berlaku seperti sekarang, yang berlakukan saja undang-undangnya. Dan kita tahu apa di belakang penolakan itu. Oke, kita bisa menduga-duga bahwa perang membuat undang-undang lalu diputuskan. Oke, itu. Tapi ini satu taktik aja dari mereka yang sedang berselisih atau sedang memegang opini publik. Oh, sebetulnya maksudnya supaya direvisi karena ada preteks dunia, semua pemimpin sekarang menjadi lebih muda tuh. Karena itu diputuskan bahwa ini nanti direvisi di undang-undang pemilu, itu berlaku berarti buat pemilu depan. Kan nggak mungkin revisi undang-undang pemilu ketika pemilu udah berlangsung hari ini kan, itu curang namanya tuh. Jadi sebetulnya poin kita adalah kekhawatiran dari PDIP terutama, ini analisis ya, bukan bahwa kedudukan partai itu akhirnya melemah dalam persaingan politik dengan Pak Jokowi kan. Itu dasarnya kan. Jadi kelihatannya itu kenapa kemudian PDIP meminta supaya itu dia tidak setuju. Bagus saja dia tidak setuju, itu hak yang kita sepakati juga dengan pertimbangan tentu yang berbeda dengan publik. Publik tahu apa tidak tahu merasa bahwa Gibran diajukan di situ supaya bisa jadi calon presiden di era hari ini. Walaupun di petitumnya pada Mahkamah Konstitusi kan ada turunkan batas itu ke 35%. Kan bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi bilang oke, kita 35 tahun, bukan 30, sorry, bukan 35, bukan persen. 35 tahun itu ya. Kan bukan keputusan. Nggak mungkin Mahkamah Konstitusi memutuskan 35 tahun, kenapa nggak 36,5 misalnya kan. Jadi supaya dia jadi firm sebagai kalkulasi politik, karena berdasarkan demografi, perubahan demografi dunia, maka itu mesti dibahas di DPR dalam bentuk undang-undang, bukan menerima petitum dari pembuat judicial review. Kami meminta membatalkan usia yang ada di Undang-Undang Dasar, dan karena itu kami minta 35. Itu kan dua hal yang mesti terpisah. Membatalkan oke, dan itu cuma itu, tidak boleh ditambahkan maunya 35. Itu kesepakatan dengan siapa 35 itu. Mesti ada satu pembicaraan intelektual supaya diuji apakah 35 benar. Jangan-jangan Indonesia memerlukan 17 tahun aja kan, nggak ada soal kan. Ya, karena mungkin IQ Indonesia udah bagus, lalu kapasitas berpikir kita dan mengolah informasi udah cukup tuh untuk jadi presiden, nggak ada soal. Tapi tetap tadi potensi konflik akan berlanjut karena PDIP yang bersuara. Kalau orang lain bersuara mungkin nggak ada problem. Tapi begitu PDIP bersuara tidak setuju, maka terlihat bahwa PDIP tidak setuju dengan proposal yang secara implisit diajukan oleh Presiden Jokowi. Secara implisit. Nah itu nanti dibilang saya hoax lagi. Nah kita cuma menganalisis kan di belakang layar. Ya, dan artinya sebenarnya PDIP juga mencium kecurigaan yang sama, gitu, seperti halnya juga para pengamat dan publik ya sekarang ini, gitu ya. Iya, dalam hal ini PDIP mengikuti pikiran saya, karena saya juga mencurigai itu kan. Kan dari awal kita curiga itu tuh, karena kenapa tiba-tiba diajukan 35%, sorry, 35 tahun itu tuh, dan yang mengajukan adalah faksi atau paling tidak sahabat-sahabat politik dari Presiden Jokowi, Gerindra, lalu dua tokoh ya itu. Ya. Oke. Tapi kan gini, dengan kata gitu kita berarti menafsirkan ini PDIP makin sadar gitu bahwa ya Pak Jokowi nggak bersama mereka lagi, kan bisa diartikan seperti itu ya. Kalau Gibran kan nggak mungkin Gibran dipasangkan dengan Ganjar begitu. Kalau Gibran ya orang pasti akan membaca itu pasangannya dengan Pak Prabowo kan. Iya, mungkin PDIP akan ambil langkah yang juga ya agak sublim gitu, atau agak sebetulnya agak gila atau rada gila itu ya, kirim aja Ganjar ke Prabowo, problemnya selesai. Jadi Ganjar jadi wakil presiden Prabowo, karena PDIP merasa bahwa kalau Gibran wakil presiden Prabowo itu susah akses PDIP. Tapi kalau Ganjar kan gampang kan, lebih mudah tuh Ganjar dikirim ke situ supaya ada balancing baru tuh. Nah kita mesti coba menganalisis proposal-proposal konyol ini. Nanti konyol tuh Pak Rocky, enggak konyol. Di dalam suasana yang nggak menentu, kekonyolan itu justru yang rasional itu. Jadi saya usulkan ada semacam ya rapat luar biasa atau apalah forum di PDIP
untuk memutuskan Ganjar akan kami minta pada Pak Prabowo untuk dipinang sebagai wakil presiden. Jadi bola dilempar aja ke Pak Prabowo, dilempar ke Pak Prabowo artinya menyulitkan Jokowi di dalam memutuskan siapa sebetulnya yang dikehendaki Jokowi untuk mendampingi Pak Prabowo. Dengan kata lain, PDIP membaca pikiran Jokowi, kan Jokowi nggak mungkin menghalangi Ganjar tuh, karena Ganjar juga kan agen tidak resmi Jokowi di PDIP kan. Bisa pakai istilah agen tidak resmi karena keluar secepat itu dari kepala saya. Nanti dianggap agen yang disusupin, nah itu lagi laporin lagi itu. Kan itu prinsipnya kita memakai diksi-diksi yang sedikit nakal atau sedikit multi-interpretatif, karena kita bicara tentang politik, kan itu gunanya. Jadi saya ulangi lagi, ajukan aja proposal untuk menghalangi semacam ambisi Pak Jokowi untuk mengendalikan politik di Gerindra dengan cara PDIP mengusulkan bikin deklarasi bahwa Ganjar akan dikirim ke Prabowo. Itu artinya Pak Prabowo pasti lebih lega, saya kan. Dan Jokowi juga mungkin kaget dengan usulan itu, karena Jokowi anggap ya udah tetap di situ ada aspek tadi, ada aspek Ganjar yang juga diasulam oleh Pak Jokowi. Itu proposal kita, untuk proposal saya. Kenapa nggak langsung Mbak Puan saja ketimbang Ganjar itu, Bung Rocky? Ya kalau Mbak Puan itu menyulitkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak punya aspek langsung untuk mengendalikan Mbak Puan. Kalau Ganjar masih bisa di remote control itu, proksinya masih terlihat. Yang paling bagus adalah Ibu Mega mengubah komposisi proposal 2024 dengan mengembalikan hak Puan. Itu juga yang saya pro, hak Puan untuk jadi presiden. Nah, fungsi Puan itu adalah untuk mengeratkan kembali PDIP itu. Kan Ganjar tetap sebagai faktor yang kurang diterima. Kalau Puan kan pasti diterima satu PDIP. Dan dengan cara itu misalnya Puan, Ibu Mega bilang oke, karena untuk menyenangkan atau rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, Ganjar kami undang untuk jadi wakil presiden. Itu juga proposal yang walaupun konyol tapi masuk akal. Lalu selesailah vendetta antara Megawati dan Jokowi, kan gampang tuh. Ya. Oke. Jadi nanti misalnya kita tinggal lihat posisi Gerindra bagaimana nanti kalau proposal itu diajukan oleh PDIP. Tapi ini kan artinya sebenarnya kalau kita melihat perkembangan terbaru ini ya, yang kemudian dicurigai oleh PDIP ini juga itu clear ya kelihatannya, yang sebenarnya justru yang utama itu bukan Erik tapi Gibran gitu ya, kalau lihat perkembangan terbaru ini ya, Bung Rocky. Ya kalau Erik ya udah itu gitu ya. Pasti tahu, udah Erik kamu udah cukup lah udah. Kan itu intinya tuh. Dan mungkin lebih masuk akal karena tetap Ganjar ada base politik dinastinya Jokowi. Kita sebutnya politik dinasti itu nanti diperdebatkan lagi. Kalau Erik kan ngambang itu, nggak tahu apa akarnya pada siapa kan, selain pada kemampuan kapitalnya sendiri kan. Jadi mungkin Erik juga akan merasa oke, kalau begitu mulai sekarang ke 2029 saya harus bikin partai politik gitu supaya dia nggak diperas di mana-mana kan. Walaupun mungkin Erik diperas, tapi Erik memeras juga tuh. Jadi soal semacam ini, kemasuk akalan politik itu dasarnya, atau apa namanya, the use of public reason, itu reasonability dari satu peristiwa politik. Ya, tapi dengan pernyataan dari Hasto ini, peta sekarang semakin jelas gitu ya, Bung Rocky ya. Peta politiknya, peta perkubuannya makin jelas lah gitu ya. Ya, ini peta ini yang dari awal kita duga akan menjadi jelas, tapi jelas dalam kekacauan nanti kan ujung dari kejelasan ini adalah kocok ulang semua. Itu kan sebulan lalu kita udah duga bahwa begitu Gibran diajukan, dan Gibran tentu merasa oke, dia diajukan karena ada kepentingan dari Pak Presiden, kan bukan kepentingan PDIP, ini kan kepentingan Pak Jokowi untuk mewariskan kepastian politik terhadap beliau atau terhadap dinastinya kan. Nah kalau ini diajukan itu semua berantakan, ide Erick Thohir berantakan, Caimin juga merasa udah kalau begitu cari akal baru lah. Caimin kan jago cari akal tuh, Sandi juga begitu. Jadi semua ini memang itu yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi kira-kira setahun lalu tuh. Ojo terasa kerusu apa namanya tuh? Ojo ke susu. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Ya. Tunggu aja tuh. Artinya sekarang tunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan, atau tunggu perubahan basis
umur calon wakil presiden. Kira-kira begitu. Nanti kita menuntut di ujung bahwa oke, pikiran Pak Jokowi memang dari awal ingin mempertahankan dinastinya tuh. Nanti terbukti juga tuh, sehingga semua tuduhan pada saya itu benar apa enggak tuh? Ya mungkin jadi benar akhirnya kan. Ya, Lalu saya nggak ada lagi kan itu. Jadi saya akan beruntung nanti kalau Pak Jokowi berhasil memasangkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Prabowo misalnya, itu akan membantu saya untuk menerangkan, benar kan yang saya maksudkan itu. Jadi jangan marah lagi ya. Oke, Komentar tapi nah ini kejadian kan yang dibilang Marot itu. ya, oke, tapi feeling Anda ya, ini feelingnya bukan berdasarkan tapi feeling politik Anda menduga bukan bocoran ya, seperti nanti dibilang bocoran seperti apa Denny Indrayana. Mahkamah Konstitusi ini akan menolak atau akan mungkin yang aman seperti juga diindikasikan oleh Saldi Isra, balikin lagi saja ke DPR dan pemerintah gitu. Kalau keadaan sekarang ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya mesti berpikir bahwa dia mau cuci tangan. Kan arahnya mau cuci tangan tuh. Maka dia akan balikin ke situ tuh. Nanti ada proses lain kan. Oke, undang-undang nggak bisa dirubah, dibuatkan perpu pemilu 2024. Kan itu di algoritma akal-akalan politik gampang itu kan. Yang penting udah disetujui di DPR, Mahkamah Konstitusi juga tidak melarang, itu artinya anything goes, boleh aja tuh. Apa acaranya tuh? Ya udah, karena undang-undang pemilu mestinya dirubah menjelang pemilu 2029 nanti, ya dirubah sekarang, ya mulai perpu. Jadi yang diucapkan oleh ketua KPU bahwa pemilu tahapnya akan sama, iya, tapi akan ada perubahan tentang syarat kepresidenan. Itu diperpukan aja kan, cuma satu pasal yang diperpukan. Ya, saya membayangkan kalau ini dikembalikan ke DPR memang udah mulai berat juga karena posisinya PDIP pasti menolak, begitu ya. Partai-partai koalisi oposisi, Nasdem, Demokrat, PKS juga pasti akan menolak. Pasti nolak. Ya, Caimin juga pasti mikir juga, gua juga nggak dapat nih bagian kan begitu. Juga nolak juga, Erlangga juga dilematis juga. Jadi mungkin Gerindra saja yang akan dukung tuh kalau dibalikan ke DPR kan. Ya, Gerindra dan PSI. Oh iya, PSI kan nggak di DPR, Bung Rocky. Ya, nanti dibikin perpu lagi bahwa hak PSI itu karena udah mendekati dengan Gerindra supaya lengkap itu posisi-posisi itu. Tapi semua itu akan dibypass oleh perpu, dan kita udah tahu model perpu itu udah jadi semacam semangat saman di era Pak Jokowi. Semangat saman yang buruk, karena perpu itu dari dulu kita tentang, karena nggak bisa presiden itu mengeluarkan regulasi yang akhirnya berubah menjadi undang-undang. Perpu itu kedaruratannya di mana? Karena selalu perpu itu karena ada kedaruratan maksimal, bukan mendaruratkan keadaan lalu dimaksimalkan kepentingannya, yaitu mengubah satu pasal untuk kepentingan Gibran misalnya, gitu ya. Ini sekali lagi ini analisis, dan memang jarang sih analisis FNN salah. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Sebelum kita buat perpu dulu untuk 0% ya, Bung Rocky. Ya, ini yang mesti ditentukan dulu. Oke. Ya, baik ini. Terima kasih Bung Rocky. Oke, salam akal sehat.